Oke. Nah, tadi pertanyaannya mengapa kalau hukum mengatur tertib, mengapa masih terjadi ketidakadilan, ya kan? Ketidakadilan itu terjadi karena satu penyimpangan hukum, ya kan? Keadilan, penyimpangan hukum. Ada banyak contoh, misalnya undang-undang ya, tadi undang-undang pemilu contohnya. Undang pemilu mengatur tentang siapa yang punya hak memberikan suara atau mencoblos. Kemudian orang yang tidak terdaftar merasa ada ketidakadilan sama dia. Kok dia tidak didaftar padahal dia mencoblos, ya kan? Hukum positif, hukum yang mengatur dan itu mengatakan Anda tidak bisa daftar. Kenapa? Karena ketika petugas datang Anda tidak di rumah. Padahal harus didata ini, ya. Oke, itu ketidakadilan. Tapi hukum memberikan jalan keluar lain melalui putusan pengadilan misalnya. Kalau undang-undang, maka kalau ada ketidakadilan terhadap undang-undang itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberikan jalan. Oke, Anda tidak terdaftar dan merasa tidak adil, merasa haknya dikurangi, dikasih jalan. Boleh memilih. Ya, tapi dengan syarat Anda bisa menggunakan hak memilih 1 jam setelah itu. Kemudian ada KTP dan sebagainya. Begitu ya. Nah, itu jalan hukum. Jadi hukum menghasilkan sesuatu peristiwa yang tidak adil, diskriminatif, tapi ada jalan hukum lain melalui proses pengadilan. Kan, jadi pengadilan itu meluruskan. Ada lagi contoh lain ya. Misalnya katakanlah kemarin ya, anak di luar nikah, anak yang orang tuanya tidak menikah menurut hukum negara, kan sebelumnya kan dia hanya bergantung kepada ibunya. Jadi kalau menurut hukum adat nih, anak yang di luar pernikahan itu resmi, dia hanya terkait dengan ibunya. Jadi anak mama dia, bukan anak papa. Padahal mama dan papa bikin sama-sama, ya kan? Ini kan pembuahan laki dan perempuan. MK memberikan jalan. Ini kan kasusnya aktivis nih. Siapa nih? Anaknya Cicak Mochtar ya. Ya kan? Hasil perkawinan siri dengan laki-laki dan modern. Jadi mahkamah mengatakan anak ini berhak mendapatkan akte lahir dengan mencantumkan bapaknya. Tapi ada klausul nih. Ada pernyataan di bawahnya bahwa ini lahir dari pasangan ini dan itu di dalam perkawinan yang di luar perkawinan negara. Boleh diatur. Jadi cuman jangan bikin-bikin ya, gitu kan. Mentang-mentang MK ini, oh saya nikah di bawah tangan aja, kan jangan, rugi perempuannya, rugi anaknya. Jadi MK memberikan jalan. Contoh lagi, ya kan, undang-undang mengatur barang siapa yang menghilangkan nyawa orang dikenai hukuman, ya kan? Misalnya 15 tahun penjara. Bagaimana dengan orang yang menabrak orang sampai mati, ya? Misalnya di jalan tol, ya, kan menghilangkan nyawa orang, harusnya dihukum 15 tahun. Tapi karena dia ini orang ini, kan dia orang tidak boleh masuk ke jalan tol, ya kan? Yang boleh masuk kan kendaraan roda 4 dan lebih. Sepeda motor nggak boleh, sepeda biasa nggak boleh. Ini orang masuk, ya ternyata dia menerabas. Ada fakta lain, dia ternyata gila. Ya kan, kalau orang gila kan nggak ngerti nih. Dia asik aja dengan sendiri. Tiba-tiba dia nyebrang, tabrak, mati. Apakah pengemudi mobil yang menabrak orang sampai mati ini bersalah nggak? Bersalah. Dia menghilangkan nyawa orang. Ya, yang di dalam yang dilarang dalam KUHP. Pidana. Tapi apakah dia bisa dipertanggungjawabkan? Diminta pertanggungjawaban. Nah, ini proses melalui peradilan. Nggak bisa dilepas begitu aja. Diadili dulu, lihat faktanya. Ya kan? Ternyata orang ini masuk ke area ini secara jalan tol secara melawan hukum, kan nggak boleh. Kemudian dia nyebrang.
tergesa-gesa gitu. Ini sudah berusaha merem nih. Jadi bukan karena lihat ini orang ini masuk jalan tol melawan hukum, saya tabrak aja. Tapi dia sudah bersikap hati-hati, ya kan? Bersikap ada orang dia menyinyir gini, ya kan? Dia mengelak. Orang ini mobil mengelak dia ikuti, ya kan? Namanya orang gila kan, mati. Dia namanya lepas dari tuntutan hukum, bersalah tapi lepas dari tuntutan hukum, tidak dihukum. Tidak dihukum penjara, tapi dia tetap dinyatakan bersalah karena menghilangkan nyawa orang. Ya, itu ya contoh.